Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rekan-rekan sekalian, para relawan. Terima kasih banyak atas silaturahminya. Saya dengar teman-teman di sini datang dari aneka kabupaten dan kota madya di Jawa Barat. Ya. Kita di sini mungkin datang dari latar belakang yang berbeda. Kita di sini mungkin punya pengalaman yang tak sama, tapi kita di sini diikat oleh pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama selaku relawan, yaitu bagaimana memenangkan Jokowi dan Yusuf Kala. Itu pertanyaan sentral yang hidup pada kita. Ini penting karena kita sekarang memasuki momen yang sangat menentukan. 13 hari lagi menuju pemilu presiden. Dalam situasi yang sangat ketat persaingannya, siapa yang menang, siapa yang kalah, sangat tergantung dari apa yang kita kerjakan di 13 hari terakhir ini. Dan kita tahu, bagi Indonesia sebagai negara demokrasi yang baru, posisi seorang pemimpin nasional sangat sentral sekali. Ketika sistem masih goyah, seorang leader di puncak sana yang bisa membuat situasi berbeda. Jadi terpilihnya presiden yang berbeda bisa menghasilkan Indonesia yang berbeda. Presiden sangat menentukan bulat dan lonjong tak hanya sistem politik nasional, tapi hidup kita sendiri sebagai warga negara, individu per individu. Karena itu penting bagi kita bertanya di dalam hati dan mencari solusinya, apalagi yang bisa kita kerjakan di 13 hari ini untuk membuat akhirnya Jokowi dan Yusuf Kala yang menang. Sehingga seluruh kerja kita sejak lama ujungnya adalah happy ending. Jadi itu pertanyaannya. Nah, lebih fokus lagi bagaimana juga menang di Jawa Barat, di provinsi tempat teman-teman beroperasi. Jauh lebih mudah bagi kita menang di Indonesia dengan terlebih dahulu menang di Jawa Barat. Mengapa? Dua alasannya ya. Pertama, alasan yang sederhana saja, bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi dengan populasi yang terbesar. Kita punya 33 provinsi di Indonesia. Rata-rata untuk provinsi itu populasinya hanya 3% saja. Tapi Jawa Barat sendirian itu 18%. Jadi secara nasional harga satu provinsi Jawa Barat itu sama dengan 6 provinsi di tempat lain. Kalau kita kalah di satu Jawa Barat, sama dengan kalah di 6 provinsi lain. Menang satu di Jawa Barat, sama dengan menang di 6 provinsi lain. Siapapun yang membuat strategi secara nasional, secara simpel dia katakan, Jawa Barat wilayah pertama yang harus kita menangkan. Karena itulah memang fungsi teman-teman di sini yang beroperasi di Jawa Barat, teman-teman beroperasi di wilayah yang paling penting dalam rangka memenangkan Jokowi Yusuf Kala. Kedua, tapi justru itulah yang menjadi penting, karena sekarang ini posisi Jokowi dan Yusuf Kala sedang kalah di Jawa Barat dibandingkan dengan Prabowo dan Hatta. Saya sudah kerjakan survei berkali-kali sejak 2004. Hal yang biasa sebenarnya, turun dan naik dukungan itu. Di satu periode kita menang, periode lain kita kalah. Ya. Nah sekarang ini di Juni awal 2014, posisi Jokowi Yusuf Kala sudah tertinggal dari posisi Prabowo Hatta. Itu dari survei Lingkar Survei Indonesia, juga dari aneka survei yang kredibel. 3 bulan lalu kita masih menang telak. 2 bulan lalu pasti menang juga.
Bulan Mei masih menang tipis. Juni awal sudah kalah. Dengan demikian menjadi lebih penting lagi bahwa Jawa Barat harus direbut kembali. Ya. Mengapa kalah? Banyak analisis. Ya. Salah satunya itu ada cinta yang hilang. Ya. Yang tadinya datang ke Jokowi, sekarang dia hilang karena begitu derasnya black campaign, begitu derasnya negatif campaign, yang kita tahu sebagian itu adalah kebohongan, tapi ternyata lumayan dia mempengaruhi pemilih di level menengah ke bawah. Ya. Tapi untungnya itu penyebabnya adalah cinta yang hilang, sehingga masih ada cinta di sana ya, dari pemilih kepada Jokowi. Nah, tugas kita mengembalikan cinta itu. Ya. Saya ingat sejak kecil saya senang lagu Halo Halo Bandung, itu lagu untuk kota ini. Di lirik terakhirnya itu ada kalimat mengatakan, mari Bung, rebut kembali. Nah, itulah spirit kita hari ini. Mari Bung, ya, kita rebut kembali supaya di Jawa Barat kita kembali menang di wilayah yang paling besar populasinya, dan itu akan menjauh memudahkan kita untuk juga menang di Indonesia. Jika itu poinnya, how, ya, bagaimana caranya untuk kembali menang. Ya. Dulu di tahun 45 pakai bambu runcing, ya. Sekarang tak ada bambu runcing lagi. Kita menang pertama-tama menggunakan dulu data, ya, supaya kita tahu bagaimana kenyataan yang sebenarnya, bagaimana the heart and the mind, pikiran dan hati dari pemilih. Kita mulai dulu dengan data, sehingga kita tahu peta dari dukungan pemilih sekarang. Berapa kalahnya Prabowo, berapa menangnya Jokowi di wilayah mana saja. Karena itulah makanya presentasi kita yang pertama dimulai dengan data. Nanti teman saya Pak Troy dari Lingkaran Survei Indonesia akan terlebih dahulu memberikan gambaran mengenai data makro, ya, bagaimana perkembangan yang terjadi dengan dukungan pemilih di Indonesia dari bulan ke bulan, lalu kemudian di 7 provinsi terbesar. Ya. Kita ada 33 provinsi, tapi saya ditugaskan untuk keliling hanya di 7 provinsi terbesar saja, ya, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI, Sumatera Utara, dan Sulsel. Dari 33 provinsi, cukup 7 ini saja yang kita fokus, dia sudah menghasilkan 65% dari populasi. Jadi sekarang ini kita pakai data supaya pertarungan kita terukur. Ya. Kita sudah rekam Jawa Barat kalah pada awal Juni, nanti di awal Juli sekali lagi kita survei, dan insya Allah kalau hari ini kita bangkit kembali dan kita kerjakan banyak hal, ya, tak hanya di ruangan ini saja, tak hanya di kelompok ini saja, di awal Juli itu akan terjadi. Jadi lagu Mari Bung Rebut Kembali benar-benar terjadi dan terekam dari hasil survei berikutnya. Ya. Nah, setelah nanti Bung Troy yang paparkan data, setelah itu nanti ada Nofrianto Kahar akan sedikit cerita SOP mengenai apa yang bisa dikerjakan untuk satu gerakan saja, yaitu door to door, yang datang ke rumah-rumah, ya, dengan membagikan undangan kepada pemilih untuk datang ke TPS, dan juga kartu sehat dan kartu pintar. Jadi berangkat dari hasil survei, kita tahu bahwa populasi yang bisa kita pengaruhi itu banyak, tapi kita targeting hanya kepada pemilih menengah ke bawah. Karena waktu tak lagi cukup, tinggal 13 hari, tak bisa kita kerjakan lagi semuanya, semua tak bisa mengerjakan semua, kita bagi tugas khusus untuk yang di ruangan ini, kita fokus kepada pemilih yang menengah ke bawah, pemilih yang lebih pada wong cilik, ya. Nah, kalau kita mendekati mereka, kita pun mendekati dan ingin tahu apa yang hidup dalam aspirasi mereka, apa kebutuhan mereka. Ya. Dan kita tahu, untuk populasi segmen ini, kesehatan begitu penting bagi mereka, pendidikan begitu penting bagi mereka, ya. Banyak lain yang penting juga, tapi 2 itu saja, itu sudah sangat penting. Dan Jokowi, Yusuf Kala sudah merumuskan
programnya secara baik sekali dalam kartu sehat dan kartu pintar. Jika dua program itu berjalan, insya Allah kehidupan Wong Cilik ini akan lebih baik. Dan itulah memang ujung dari semua pemilu. Semua pemilu yang benar ujungnya adalah perubahan hidup yang real bagi masyarakat. Terutama di sini karena Wong Cilik yang kita tuju, perubahan hidup yang real bagi Wong Cilik. Dan itu adalah kerja kita semua, termasuk kerja kawan-kawan di sini. Setelah nanti Bung Nofri presentasi, kita terbuka untuk diskusi. Silakan teman-teman menanyakan apa saja. Ya. Selesai itu nanti akan dibagikan beberapa atribut. Ya. Ada flyer, ada kartu sehat, ada kartu pintar, dan ada dana secukupnya. Cuma memang oleh panitia nanti dipilih juga oleh Mbak Dia. Dia terbatas kepada 30 kelompok relawan saja. Ya. Memang ini tidak ideal, tapi ini langkah minimal yang bisa dikerjakan. Tapi sekali lagi, ujung dari kerja kita adalah spirit lagu Halo Halo Bandung. Kita ingin memulai langkah yang kuat di 13 hari terakhir untuk Mari Bung Rebut Kembali. Ya. Tepuk tangan, ya. Itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Pak Troy, untuk memberikan datanya. Nanti Pak Nofri, setelah itu serahkan lagi kepada Mbak Dia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.